Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah PAI serta rekan-rekan kelas B yang kami banggakan dan berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Nurhayati dengan NPM 2321211044 dari kelompok 7 sebagai moderator pada presentasi kali ini mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya dipersamai oleh kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama, Saudara Nadia Dwi Yunita dengan NPM 2321211065 sebagai penyaji 1. Lalu yang kedua, Saudara Danti Tri Oktaviani dengan NPM 2321211057 sebagai penyaji 2. Lalu yang terakhir, Saudara Ani Siti Anissa dengan NPM 2321211070 dengan sebagai penyaji 3. Pada presentasi kali ini, para penyaji akan menyampaikan materi mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Untuk pembagiannya, penyaji 1 akan menyampaikan materi pertama mengenai pengertian masyarakat madani. Lalu dilanjutkan oleh penyaji 2 yang akan menyampaikan materi mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir, penyaji 3 akan menyampaikan materi mengenai ciri masyarakat ideal. Tanpa berlama-lama, saya silahkan untuk para penyaji bisa menyampaikan materinya masing-masing. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dikenal dengan istilah civil society yang artinya masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau beradab. Istilah masyarakat madani muncul di Indonesia pada tanggal 26 September 1995 ketika Anwar Ibrahim menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang menyinggung kata-kata masyarakat madani. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Adapun pendapat Dawam Raharjo mengenai definisi dari masyarakat madani, yaitu sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Adapun tujuan utama dari masyarakat madani adalah peraturan dan integritas sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup yang untuk menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Namun, menurut cendekiawan Muslim Indonesia yaitu Nurholis Majid memandang bahwa masyarakat madani dalam perspektif Islam bukan terjemahan dari civil society, karena dari segi bahasa ada kesalahan dan karakternya berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pasca hijrah. Jadi, wacana masyarakat madani yang dilontarkan oleh Nurholis Majid inilah yang mulai dikenal oleh bangsa kita. Masyarakat madani identik dengan masyarakat kota yang dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola hidup praktis, berwawasan luas, dan mencari-cari terobosan baru demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Hal tersebut didukung dengan mental akhlak karimah atau berakhlak yang mulia. Masyarakat madani adalah konsep masyarakat yang mempunyai sifat secara universal, sehingga perlu penyesuaian dan disampaikan pengertiannya apabila konsep masyarakat ini akan diterapkan di Indonesia. Karena konsep masyarakat madani lahir dari masyarakat asing. Apabila konsep ini akan diterapkan dalam tatanan masyarakat Indonesia, diperlukan suatu konsep.
Perlu ada langkah-langkah yang sistematis sehingga dapat merubah pemahaman, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kedua. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai masyarakat Madani dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Danti Oktaviani dengan 3 digit NPM 057. Ada 4 perspektif Islam terhadap masyarakat Madani. Yang pertama, ummatan wahidah. Ummatan wahidah ini terdiri dari kata ummah dan wahidah. Kata ummah berarti sekelompok manusia atau masyarakat, sedangkan kata wahidah adalah bentuk muannas dari kata wahid yang secara bahasa adalah berarti satu. Ungkapan ini terulang 9 kali dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat tersebut secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Dengan demikian, ummatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, ummatan wasatan. Istilah ummatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini antara lain terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah ummatan wasatan. Dengan terwujudnya masyarakat ideal pada posisi tengah akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang hanya larut dalam pemikiran terhadap alam materialisme atau hanya larut pada alam ruhani saja. Yang ketiga ada khairu ummah. Istilah khairu ummah dapat ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Istilah khairu ummah ini hanya sekali disebutkan pada Al-Quran, yakni pada Quran Surah Al-Imran ayat 10. Dalam ayat tersebut dijelaskan kriteria untuk mendefinisikan khairu ummah. Di antaranya ada menyuruh kepada ma'ruf atau menyuruh kepada kebaikan, dan yang kedua mencegah dari yang mungkar, dan yang terakhir beriman kepada Allah. Jadi khairu ummah dalam pengertian masyarakat unggul adalah bentuk yang ideal sebagai masyarakat Islam yang ditunjukkan dalam identitas sebagai muslim dengan integritas keimanan. Yang terakhir ada baldatun thayyibatun. Istilah baldatun thayyibah dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad dalam pengertian bahasa. Kata balad ini diterjemahkan sebagai tempat sekumpulan manusia yang hidup. Kata baldatun thayyibah hanya sekali dalam Al-Quran, yakni pada Quran surat Saba ayat 15. Istilah baldatun thayyibatun sebetulnya lebih mengarah kepada pengertian yang menunjukkan tempat. Jadi bukan pada kumpulan orang atau masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Silakan untuk penyaji ketiga untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih kepada penyaji kedua yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ciri masyarakat ideal. Ciri masyarakat ideal ada 3, yang pertama beriman, yang kedua amar ma'ruf, dan yang ketiga nahi munkar. Langsung saja, ciri masyarakat ideal yang pertama yaitu beriman. Masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai pondasi keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110. Pada ayat tersebut disampaikan bahwa keimanan kepada Allah diposisikan pada urutan ketiga dari syarat-syarat menjadi masyarakat ideal. Menurut Harun Nasution, amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan pintu keimanan serta yang memelihara keimanan tersebut. Hubungan iman dengan ciri masyarakat yang ideal dalam Al-Quran yaitu iman yang dimaksud adalah keimanan yang diajarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis mengajarkan objek-objek keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim. Istilah tersebut biasa kita kenal dengan rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah,
beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar Allah. Ciri masyarakat yang diidealkan oleh Al-Quran adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya adalah orang-orang yang sepenuhnya beriman. Keharusan manusia mempunyai iman baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat. Diperkuat juga dalam Quran Surat Al-As ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ayat tersebut mengungkapkan bahwa semua manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat, yaitu beriman, amal soleh, berwasiat kepada kebenaran, dan berwasiat kepada kesabaran. Yang kedua, ciri masyarakat ideal adalah amar ma'ruf. Kata ma'ruf berasal dari bahasa Arab. Dalam tatanan bahasa Arab, kata ma'ruf merupakan isim maf'ul yang berarti tertulis atau ditulis. Kata kerja dari kata ma'ruf adalah arofa yang mempunyai arti mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam, atau mengenali perbedaan. Selanjutnya, kata ma'ruf diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dikenal. Dalam Al-Quran, kata ma'ruf diulang sebanyak 32 kali. Dalam setiap kali penyebutannya, makna dari kata ma'ruf selalu diberi konteks tertentu. Meskipun demikian, semua kata ma'ruf selalu tertuju pada kebaikan. Dengan ini, amar ma'ruf dapat diartikan memerintah atau mengajak pada kebaikan, baik dalam bertindak dan berperilaku maupun bertutur kata. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari istilah ma'ruf yang disebut dalam Al-Quran adalah suatu nilai kebaikan. Kebaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dari anggota masyarakat. Kesepakatan itu dibuat oleh anggota masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Kesepakatan tersebut dalam bentuk yang lain dapat berupa sebuah peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan pada suatu masyarakat. Yang ketiga, ciri masyarakat ideal yaitu nahi munkar. Nahi munkar berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, nahi memiliki arti mencegah, dan munkar diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk, baik itu menurut syariat maupun norma akal yang sehat. Makna ini kemudian menjadi lebih luas dalam konsepsi syariat, yaitu sebagai segala sesuatu yang melanggar peraturan atau norma-norma agama dan budaya atau istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam Islam, istilah nahi munkar ini sudah menjadi istilah yang menjadi ajaran pokok dari agama Islam, terlebih sudah menjadi tujuan yang utama. Jika tujuan utama dari syariat yaitu untuk membangun kehidupan manusia dengan dasar kebaikan serta membersihkan dari hal-hal yang bersifat kejahatan. Sesungguhnya istilah nahi munkar ini selalu bersanding dengan poin sebelumnya yaitu amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu menunjukkan bahwa sebuah kebaikan-kebaikan serta sifat-sifat yang baik sebagai sesuatu memiliki kebaikan. Sebaliknya, istilah dari munkar ini menunjukkan bahwa semua dosa serta kejahatan manusia sebagai sesuatu yang jahat. Kesimpulannya, ma'ruf merupakan sesuatu yang sesuai dengan watak manusia dan juga kebutuhan-kebutuhannya, sedangkan munkar sendiri adalah kebalikannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ada sesi komentator kepada Saudara Zahra, disilahkan.
Baik, perkenalkan nama saya Jara Jelita dengan nomor NPM 069. Di sini saya akan mengomentari mengenai presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Dari segi informasi atau materi yang disampaikan telah cukup baik, namun untuk kedepannya saya berharap untuk tidak terlalu terpaku terhadap buku atau teks. Mungkin sekian yang Saya ucapkan terima kasih kepada para penyaji yang telah menyampaikan materi mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi hari ini telah selesai. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 6, memohon maaf atas segala kekeliruan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.